Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang dilakukan oleh buruh bukan saja untuk buruh, tetapi juga untuk rakyat. Hal ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal yang melakukan kunjungan ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang langsung diterima Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan juga anggota Komisi 9 lainnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera Martri Agung dan Arif Pinardi Kamis 4 Oktober 2012. Said Iqbal melanjutkan, mogok kerja nasional Rabu 3 Oktober kemarin menjadi senjata yang ampuh. Ini terbukti dapat melumpuhkan ekonomi nasional. Hanya 8 jam ekonomi nasional harus kehilangan ratusan miliar lantaran pabrik-pabrik berhenti berproduksi. KSPI melakukan mogok kerja nasional sebagai bentuk perlawanan ketidakadilan kepada pemerintah yang dianggap kalah oleh pengusaha dan pemilik modal dalam menerapkan tenaga outsourcing atau tenaga alih daya. Upah yang ada di Indonesia itu nomor 69 dari 190 negara. GDP atau GDP itu PDB, produk domestik bruto, itu gajinya negara kira-kira. Pendapatan negara kita, GDP kita nomor 16 di dunia. Pertumbuhan ekonomi kita nomor 3 di seluruh dunia. GDP Indonesia masuk ke G20, akan tembus 2014 menurut Presiden di nomor 10. G8 kita hampir sama dengan Kanada, Amerika. Mari kita lihat upah buruhnya, daya beli buruhnya. GDP Indonesia 3 kali GDP-nya Thailand, tapi upah buruh Indonesia sepertiga upah buruhnya Thailand, $350 per bulan. Upah buruh Indonesia $120 per bulan, average minimum nasional. Ini tentang rasa keadilan, bukan tentang kemarahan, bukan tentang minta upah tinggi, tentang ketika negara ada ekonomi yang tumbuh dengan baik, pendapatan negara meningkat dengan baik, negara mempunyai investment grade investasinya adalah AAA melebihi Singapura, Malaysia, dan Thailand. Secara bersamaan harusnya tingkat kesejahteraan itu meningkat. Said Iqbal berharap kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap memperjuangkan kepentingan pekerja dan buruh demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kita berharap partai mengambil peran, termasuk PKS, Partai Keadilan Sejahtera, apalagi mengusung tema keadilan dan kesejahteraan, welfare state, negara yang sejahtera, justice for all people of Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dua tema yang sangat besar sekali. Welfare state, justice, social justice for all people of Indonesia, dua tema yang sangat besar. Partai ini harus bisa hadir untuk bersama-sama gerakan serikat buruh menyuarakan apa yang diperjuangkan tadi. Tolak upah murah, berlakukan upah layak, hapuskan sistem outsourcing yang tidak sesuai undang-undang, jadi punya masa depan, dan jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat sesuai undang-undang. Kalau sekarang ini tahun 2014, bukan tahun 2019. Itulah perjuangan kita bersama. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid sangat mengapresiasi perjuangan dari rekan-rekan serikat pekerja dan buruh yang salah satunya tidak melakukan aksi dengan anarkis. Ya, secara prinsip kita apresiasi dengan perjuangan rekan-rekan dari serikat pekerja, dari rekan-rekan dari aktivis perburuhan, dan kita apresiasi bahwa yang mereka lakukan tidak anarkis, argumentatif, solutif, dan itu yang harus selalu dijaga. Harus hati-hati terhadap penyusupan, terhadap upaya untuk mencitrakan bahwa buruh artinya adalah anarki, dan kalau itu terjadi maka solusi semakin jauh. Pengusaha mungkin semakin takut, pemerintah semakin stereotyping negatif, dan itu tidak membawa solusi. Jadi apa yang mereka lakukan dengan cara yang demikian damai, solutif, tapi juga jelas, tegas, itu saya kira hal yang terus perlu dijaga. Itulah karenanya kita memerlukan sebuah pendekatan yang menghadirkan keuntungan bagi semuanya, kesejahteraan bagi semuanya. Pengusaha tetap bisa berusaha, dan memang ya tadi sudah disampaikan bahwa mereka di sini kadang-kadang kemudian lari meninggalkan Indonesia pergi ke Thailand. Tapi nyatanya justru upah di Thailand lebih tinggi daripada di sini. Itu kan jadi tidak masuk akal. Jadi sekali lagi dengan kondisi di mana kalau kemudian upah untuk para buruh dinaikkan, sesungguhnya masih jauh lebih murah dibanding dengan upah buruh di luar Indonesia. Jadi Indonesia adalah surga bagi investasi, dan tinggal dilaksanakan itu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi pekerja dan juga bagi bangsa. Hidayat juga menambahkan,
agar dapat menghadirkan keadilan dan kesejahteraan kepada pekerja dan buruh. Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui anggotanya di Komisi 9 akan terus mengawal pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Secara prinsip undang-undang sudah mengaturnya bahwa ada yang kemudian outsourcing masih ditolerir untuk beberapa 5 jenis pekerjaan itu, dan 5 jenis pekerjaan itu pun juga walaupun ditolerir dengan batas-batas yang sangat jelas, tapi di luar itu kan tidak ditolerir oleh undang-undang, tidak mentolerir. Nah, karenanya kami menegaskan bahwa apa yang ditentukan undang-undang itu laksanakan dengan maksimal, karenanya outsourcing harus betul-betul bisa dikoreksi supaya kemudian bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rekan-rekan pekerja. Dari Senayan, Jakarta, tim liputan fraksi PKS TV melaporkan.